Shalom. Kita masih tetap berbicara tentang berkat. Beberapa waktu lalu kita sudah membahas tentang berkat dan posisi anak-anak Allah. Kali ini kita akan membahas tentang pengakuan iman dan ucapan berkat. Saudara, semua orang yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mereka dimeteraikan sebagai miliknya Yesus. Dan Roh Kudus sebagai tanda meterai itu tentunya tinggal di dalam orang-orang percaya yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tentunya Tuhan Yesus ini berkuasa di sorga dan di bumi. Itu ada di dalam kita dan kekuasaannya itu tidak terbatas. Kekuasaan itu kita terima dari Tuhan Yesus, maka kita menjadi murid-muridnya yang dapat memakai kuasa itu dalam nama Tuhan Yesus. Jadi saudara, mengetahui bahwa segala berkat telah dikaruniakan kepada kita hanya dengan iman. Kita dapat memilikinya dengan mudah. Kita tidak banyak membuang waktu untuk terus-menerus meminta-minta berkat, hingga kita dapat beranjak lebih lanjut untuk bertumbuh di daerah-daerah iman seperti iman akan kuasa dan kemuliaan Allah. Jadi banyak kuasa dan hal lain yang hendak dikaruniakan kepada kita oleh Tuhan Yesus. Kita bisa lihat ayatnya, Matius 28 ayat 18 sampai dengan ayatnya yang ke-19. Dikatakan demikian, Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Jadi saudara, Yesus adalah pribadi yang maha kuasa yang sudah mengalahkan maut. Ayat ini berbicara tentang amanat agung. Ya saudara, Tuhan Yesus mau katakan kepada kita bahwa segala kuasa di sorga dan di bumi sudah diberikan kepada Yesus. Ya, jadi kalau kita ada di dalam Yesus, berarti kita dalam perlindungan daripada kuasa Yesus ini. Dia memiliki otoritas atas surga dan bumi. Dan Yesus ada di dalam kita. Saudara, jika kita menyimak firman ini, bahwa Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Sebenarnya Yesus ingin nyatakan kepada murid-muridnya, jangan takut, Aku menyertai kamu. Kamu tidak berjalan sendirian di muka bumi ini untuk menyampaikan kebenaran itu. Menjadikan seluruh bangsa muridku. Ya saudara ya, jadi Tuhan mau menjanjikan kuasa ini untuk memberitakan Injil kepada seluruh dunia dengan jaminan dari Tuhan Yesus yang telah diberikan kepada semua orang yang menjadi murid-muridnya. Segala kuasa di sorga atau alam roh dan di bumi sudah diberikan kepada Yesus. Ini adalah jaminan bahwa murid-murid Yesus pasti disertai. Yang paling utama
Jikalau ada otoritas Tuhan Yesus di dalam hidup kita, maka otomatis hidup kita ada di daerah berkat. Hidup kita dipelihara. Bukankah Tuhan Yesus katakan, jangan engkau pergi dengan membawa pakaian 2 helai? Ya, sebenarnya Tuhan Yesus sedang katakan, jangan khawatir tentang hidupmu. Engkau melangkah bersama aku. Aku yang menyediakan segalanya bagimu. Dan kita yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita juga hamba-hamba Tuhan. Ya saudara, kita adalah imamat yang rajani. Pasti saudara akan bertanya, apa hubungannya dengan berkat? Saudara tahu bahwa segala sesuatu yang kita lakukan di dalam Tuhan, kita berada di dalam kepemimpinan daripada Tuhan Yesus, maka kita dalam berkat itu. Ya saudara, karena iman ini yang membuat kita bisa memperoleh atau meraih berkat itu di dalam hidup kita. Kita berada di dalam naungan Kristus, sehingga ketika kita ada di dalam daerahnya Kristus, maka berkat itu berlimpah. Ya saudara, jadi iman itu penting. Ingat firman Tuhan bilang, segala berkat rohani yang ada di dalam surga sudah diberikan kepada kita. Ya. Jadi berkat rohani itu kan tidak kelihatan. Kita harus bisa beriman untuk bisa meraih berkat rohani itu. Ketika kita melakukan tugas-tugas kita, atau kita menjadi pelayan-pelayannya Kristus, atau kita menyampaikan kebenaran firman Tuhan, maka kita akan memperoleh berkat-berkat itu yang tercurah ketika kita di dalam kepemimpinan Kristus. Jadi saudara, ketika kita ada di bawah otoritas dan kuasanya Tuhan Yesus, berkat itu melimpah bagi kita. Kita tidak perlu khawatir tentang apapun juga. Karena Yesus katakan seperti itu, segala kuasa di sorga dan di bumi sudah diberikan kepadaku, dan aku ada di dalam kamu. Kenapa kamu khawatir tentang hidupmu? Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi berdasarkan kuasa ini, kita dapat melangkah. Oke, kita lihat ayat berikutnya. Matius 16 ayat 19. Dikatakan demikian. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Ya saudara, jadi pengenalan kita kepada Yesus adalah bersifat pribadi, bukan sekedar kata orang atau meniru perbuatan orang lain. Tetapi kita alami sendiri hidup bersama dengan Yesus dan mengenal Dia sebagai penyelamat kita. Karena kita sudah diberikan ya kunci kerajaan surga. Apa yang kita ikat di dunia akan terikat di surga, dan apa yang kita lepaskan di dunia akan terlepas di surga. Saudara, oleh karena itu Yesus memberikan kuasa kepada kita dengan memberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kita ikat di dunia terikat di surga. Artinya apa? Perkataan kita. Jikalau kita katakan engkau sembuh, maka engkau sembuh, terikat di surga. Ya saudara, jikalau kita katakan hari ini aku lepaskan pengampunan kepada engkau, maka di surga pun terlepas pengampunan kepada orang yang kita ampuni. Seperti itu. Jadi ini adalah kunci kerajaan surga yang diberikan Yesus kepada kita, supaya kita dapat melanjutkan pekerjaannya Yesus di muka bumi ini. Ya saudara, saya lihat contohnya ya saudara. Ketika Ishak memberkati kedua anaknya ya saudara, Yakub dan Esau, yang mereka terima saat Ishak menumpangkan tangannya kepada mereka adalah berkat rohani. Ya, jadi berkat rohani yang diucapkan oleh Ishak kepada anaknya.
Baru setelah sekian lama dengan jalannya hidup kedua anak-anaknya ini memanifestasikan berkat rohani itu. Jadi saudara, antara saat menerima berkat secara rohani sampai ia bermanifestasi di dalam hidup kita, hidup jasmani kita, itu ada jarak waktu. Bisa cepat, bisa lambat. Tergantung iman kita, tergantung kecepatan roh kita menyadari kebenaran itu sepenuhnya. Kita lihat ayatnya, Kejadian 27 ayat 27 sampai dengan ayatnya yang ke-29. Dikatakan demikian. Lalu datanglah Yakub dekat-dekat dan diciumnyalah ayahnya. Ketika Ishak mencium bau pakaian Yakub, diberkatinyalah dia, katanya, "Sesungguhnya bau anakku adalah sebagai bau padang yang diberkati Tuhan. Allah akan memberikan kepadamu embun yang dari langit dan tanah-tanah gemuk di bumi dan gandum serta anggur berlimpah-limpah. Bangsa-bangsa akan takluk kepadamu dan suku-suku bangsa akan sujud kepadamu. Jadilah tuan atas saudara-saudaramu dan anak-anak ibumu akan sujud kepadamu. Siapa yang mengutuk engkau, terkutuklah ia. Dan siapa yang memberkati engkau, diberkatilah ia." Pasti saudara sudah tahu ya cerita tentang Esau dan Yakub ini ya saudara. Bagaimana Yakub merampas hak kesulungan daripada Esau. Ya saudara ya, jadi berkat yang dinanti-nantikan orang-orang pada masa lalu atau zaman dulu itu adalah berkat yang diucapkan. Berkat yang diucapkan oleh orang tuanya. Warisan yang diberikan berupa berkat yang diucapkan, ya. Jadi kita tahu cerita ini ketika Yakub mendekat untuk mencium Ishak ya. Maka Ishak ini mencium bau pakaian Esau. Lalu dia memberkati Yakub. Kata Ishak, "Bau anakku seperti bau padang yang diberkati Tuhan." Ya saudara ya. Dan Ishak berkata, "Semoga Allah memberikan kepadamu embun dari langit dan membuat ladang-ladangmu subur. Semoga ia memberikan kepadamu hasil panen dan anggur berlimpah-limpah." Jadi Ishak sudah memberkati Yakub. Yakub menerima seluruh berkat yang terbaik yang dapat diberikan oleh ayahnya ini. Setelah itu datanglah Esau. Dan dari perburuan dia sudah membuat makanan yang enak. Dia sudah datang kepada bapaknya. Dia mengharapkan bapaknya memberkati dia. Karena memang zaman dulu itu mereka menantikan berkat yang diucapkan oleh orang tua mereka. Ya saudara. Dan kita bisa lihat ayatnya di Kejadian 27 ayat 39 sampai dengan ayatnya yang ke-40. Dikatakan demikian. Lalu Ishak ayahnya menjawabnya, "Sesungguhnya tempat kediamanmu akan jauh dari tanah-tanah gemuk di bumi dan jauh dari embun dari langit di atas. Engkau akan hidup dari pedangmu dan engkau akan menjadi hamba adikmu. Tetapi akan terjadi kelak, apabila engkau berusaha sungguh-sungguh, maka engkau akan melemparkan kuk itu dari tengkukmu." Ya saudara, jadi Esau selanjutnya adalah dia mendapatkan yang tersisa dari perkataan berkat yang sudah diucapkan oleh Ishak. Jadi saudara, kisah ini sangat menarik ya saudara, karena pada saat itu Ishak bertanya kepada Esau yang baru datang itu. Dia tanya, "Siapa engkau?" "Aku Esau, anak sulungmu," kata Esau ya. Dan Ishak terkejut pada saat itu dan bertanya, "Lalu siapa yang tadi datang kepadaku untuk aku memberkati dia?"
Mendengar itu Esau sakit hati ya. Esau marah karena dia tahu bahwa ini perbuatan adiknya. Dia begitu marah, dia menangis keras-keras dan dia berkata kepada bapaknya, "Ayah, apakah tidak ada berkat yang lain lagi? Apakah tidak ada lagi berkat yang engkau dapat ucapkan kepadaku?" Tetapi Ishak menjawab, "Adikmu sudah menipu aku dan mengambil berkatmu itu." Maka berkatalah Esau, "Pantaslah namanya Yakub. Dia sudah 2 kali menipu aku. Pertama ia merampas hakku sebagai anak sulung. Sekarang ia merampas lagi hakku untuk mendapatkan berkat." Lalu Esau bertanya kepada ayahnya, "Apakah ayah tidak ada berkat yang lain untukku?" Dan Ishak menjawab kepada anaknya ini, "Sesungguhnya aku sudah memberikan dia kuasa atas kamu dan semua sanak saudaranya untuk menjadi hamba-hambanya. Semua hasil panen serta anggur juga menjadi miliknya. Tidak ada lagi yang bisa ayah berikan kepadamu, anakku." Ya saudara ya, jadi itu peristiwa yang terjadi pada saat itu. Jadi mereka begitu menantikan ucapan berkat dari orang tua mereka. Ketika orang tua itu akan meninggal, mereka benar-benar menantikan hal itu. Karena berkat yang diucapkan itu akan terjadi di dalam hidup mereka. Ya saudara, jadi seperti itu yang terjadi. Jadi kita tahu selanjutnya Esau tinggal di daerah Edom, di Bukit Seir, tempat yang gersang ya. Bangsa itu kemudian punah ya, bangsanya Esau ini tidak ada lagi keturunan ya. Dan Yakub sampai sekarang masih ada karena dia menerima berkat itu ya. Ada yakni bangsa Israel itu ya saudara. Dan kita perhatikan perkataan Ishak kepada Esau, "Apabila engkau berusaha sungguh-sungguh, maka engkau akan melemparkan kuk itu dari tengkukmu." Jadi bangsa keturunan Esau ini walaupun hidupnya tidak dibawa berkat, tetapi mereka dapat mengatasinya dengan bekerja keras. Ya, jadi kita tahu banyak bangsa juga di dunia ini yang bekerja keras untuk bisa berhasil, dan mereka berhasil ya saudara. Mereka bisa melemparkan kutuk itu dari pundak mereka. Mereka bisa mencurahkan hidup mereka untuk kerja ya, dan mereka bisa berhasil sukses karena ini yang dikatakan ya, apa yang dilakukan oleh Esau itu dilakukan oleh bangsa-bangsa di muka bumi ini. Jadi untuk dapat mengatasi kuk yang sedang mereka hadapi, artinya kesusahan yang mereka hadapi, mereka harus mencurahkan seluruh potensi hidupnya atau waktunya juga tenaganya hanya untuk mengejar kekayaan di dunia ini. Jadi tidak ada waktu mereka untuk mencari Tuhan. Dari waktu ke waktu hanya uang. Bagaimana mereka bisa menjadi orang-orang kaya di muka bumi ini. Ya, ini yang dilakukan oleh Esau. Saudara, tetapi sebaliknya orang yang diberkati adalah orang yang memperoleh segala sesuatu dengan cara yang mudah. Sedikit mereka bekerja, hasilnya berlimpah-limpah. Mengapa bisa demikian? Karena mereka mengandalkan janji-janji Tuhan. Ya, dari berkat yang diucapkan oleh firman Tuhan. Ya, mereka bisa memperolehnya ketika mereka tekun berdoa memuji Tuhan, mereka ada di hadirat Tuhan, berkat itu tercurah bagi mereka. Bahkan sementara mereka tidur sekalipun, mereka diberkati oleh Tuhan. Kita bisa lihat ayatnya, Mazmur 127 ayat 2. Dikatakan begini, "Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur." Ya saudara ya, jadi sejak kita menjadi anak Allah, maka kita telah menerima segala berkat rohani itu di dalam hidup kita. Saudara, kita lihat ayat berikutnya, Amsal 10 ayat 22. Dikatakan demikian, "Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya." Saudara, dikatakan seperti itu bahwa berkat Tuhanlah yang menjadikan kita kaya,
susah payah tidak akan menambahkan sesuatu. Ya saudara ya, makanya kita diajar untuk bisa mengucapkan syukur setiap hari kepada Tuhan. Kita bisa katakan, terima kasih Bapa Sorgawi, aku mengucap syukur karena aku hidup di dalam kerajaan surga dan segala berkat surgawi sudah aku terima, maka aku memberkati hari ini menjadi hari yang sangat menyenangkan. Hari di mana Allah bekerja dalam hidup setiap orang, hari di mana Allah memberkati setiap orang dalam nama Tuhan Yesus. Jadi saudara, biasakanlah hidup kita untuk selalu mengucapkan berkat. Jadi bukan meminta berkat. Biasanya jika kita sudah di level seperti itu, maka otomatis level hidup kita naik. Kita pindah dari orang yang selalu meminta-minta berkat ke daerah orang yang selalu memberkati. Ya saudara, jadi kita akan melihat bagaimana Tuhan bekerja dalam hidup kita. Begitu kesadaran kita pindah, maka kebenaran itu akan memerdekakan kita dan membuat kita merdeka dan menjadi orang-orang yang sangat diberkati oleh Tuhan. Ya saudara, demikianlah kebenaran firman Tuhan ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.